61. Manohara di kamar sedang bersiap-siap untuk pergi bersama Ramli. Sela Arema masuk ke kamar Manohara tanpa mengetuk pintu. Sela Arema melihat Manohara sedang sibuk memilih-milih baju. "Mau kemana sih kok berantakin baju kayak gitu?" tanya Sela Arema sambil menyilangkan tangannya. Manohara kaget melihat ibunya sudah ada di belakangnya. Ibu, kok tumben enggak ketuk pintu dulu?" ujar Manohara. "Ya enggak apa-apa dong, kan masuk ke kamar anaknya, emang enggak boleh?" tanya Sela Arema sambil duduk di kursi yang ada di kamar Manohara. "Ya boleh aja Bu, cuma kan bikin kaget aja," ujar Manohara. "Mau kemana sih?" tanya Sela Arema dengan raut wajah penasaran. "Mau pergi Bu, sama Ramli. Kan kemarin Ramli janji mau beliin martabak lagi kalau nilai tryout-nya di atas 5, jawab Manohara sambil terus memilih-milih baju. "Emang berapa nilainya men?" ujar Sela Arema. "Ramli dapat 6 Bu, kurang bagus sih menurut Manohara, cuma bagi Ramli itu sebuah pencapaian terbesar soalnya biasanya dia cuma dapat 4 Bu, ujar Manohara. "Ya target orang kan beda-beda, kamu harus menghargai target dia, susah payah loh dia mau berubah," jawab Sela Arema. "BTW tertinggi siapa men?" tanya Sela Arema lagi. "Tertinggi teman Manohara Bu, namanya Janita. Terus kedua si Mas Nadim dapat 9,75, ujar Manohara. "Oh Mas Nadim keren ya, kamu harus banyak belajar mano sama Mas Nadim," ujar Sela Arema. "Iya Bu," ujar Manohara singkat. "Ya udah Ibu ke depan dulu ya, mau cuci piring," ujar Sela Arema sambil berjalan meninggalkan Manohara di dalam kamar. "Iya Bu, jangan lupa pintunya ditutup ya Bu," ujar Manohara sambil mengambil face wash yang ada di atas mejanya. Manohara pergi untuk mandi terlebih dahulu. Setelah mandi, ia bersiap-siap, tak lupa ia tetap memakai kacamata khasnya. Ramli juga bersiap-siap untuk pergi ke rumah Manohara. Nadia penasaran dengan Ramli karena tumben kakaknya memakai parfum terlalu banyak. Nadia menghampiri Ramli, "Widih wangi banget, mau kemana?" tanik Nadia menggoda Ramli. "Mau pergi," ujar Ramli singkat sambil memakai jaketnya. "Ya tahu kalau mau pergi, tapi pergi kemana Bambang?" ujar Nadia kesal terhadap pertanyaan Ramli. Iya, gue mau pergi ke rumah Manohara, mau jalan-jalan beli martabak," ujar Ramli menjelaskan kepada Nadia. "Cie mau balikan cuy," ujar Nadia meledek Ramli. "Apaan sih? Itu cuma sebagai imbalan karena dia kemarin ngajarin gue mapel matematika. Alhasil nilai tryout gue bisa dapat 6, ujar Ramli. "Dapat 6 kok bangga? Jelek banget itu," ujar Nadia sambil menyilangkan tangannya. "Ya bagi gue itu sebuah pencapaian terbesar, biasanya gue dapat 4 loh, ini dapat 6, naik drastis sekali," ujar Ramli. "Iyain aja," jawab Nadia. "Ya udah ya, dadah, jangan lupa pintunya dikunci," ujar Ramli sambil meninggalkan Nadia. "Oleh-oleh jangan lupa," teriak Nadia kepada Ramli. Ramli mulai menaiki motornya dan menghidupkannya. Ia tak lupa mampir ke pom bensin terlebih dahulu, setelah itu baru menuju ke rumah Manohara. Ramli telah sampai di rumah Manohara. "Assalamualaikum, Manohara," ujar Ramli sambil mengetuk pintu rumah Manohara. "Waalaikumsalam, bentar tunggu," teriak Manohara dari dalam rumahnya. Ia mengambil sandal terlebih dahulu. Manohara memakai sandalnya dari dalam rumah. Setelah memakai sandalnya ia langsung membukakan pintu rumahnya. Manohara membukakan pintu. "Lama banget sih," ujar Ramli ngomel. Iya maaf, tadi aku ambil sandal dulu," ujar Manohara. "Ya udah sekarang aja keburu hujan soalnya mendung kayak gini," ujar Ramli. "Iya ayo," jawab Manohara. Manohara naik ke atas motor Ramli. Motor melaju secara lambat, mungkin karena Ramli ingin berlama-lama bersama Manohara di atas motor. "Sungguh romantis bukan? BTW Ram, kalau nanti hujan gimana ya?" tanya Manohara kepada Ramli.
Gue bawa jas hujan kok Mano, nanti kalau hujannya deras banget ya udah neduh dulu aja di pinggir jalan atau di mana gitu, jawab Ramli. Ramli menambah kecepatan motornya dan membuat Manohara takut. Ram, jangan ngebut-ngebut dong, teriak Manohara. Pegangan dong biar enggak jatuh Mano, ucap Ramli sambil menambah kecepatannya lagi. Apa sih modus banget, ujar Manohara sambil memukul helm yang dipakai Ramli. Hahaha, kenapa mau pelan? Ujar Ramli bertanya kepada Manohara. Ya soalnya takut Ram kalau ngebut-ngebut, ujar Ramli sambil memegang baju Ramli. Oh maunya pelan biar bisa lama di atas motor sama gue ya? Goda Ramli. Apaan sih Ram? Dari tadi nyebelin banget. Enggak usah jadi aja kalau gitu, omel Manohara kepada Ramli. Ramli dan Manohara sampai di tempat jualan martabak. Pak, saya mau beli martabak mediumnya yang pakai telurnya 2 ya Pak, ujar Ramli. Wah masnya kesini lagi? Oke baik mas, silahkan ditunggu dulu, ujar penjual martabak sambil memberikan kursi ke Ramli dan Manohara. Oh jadi kamu beli di sini martabaknya, ujar Manohara kepada Ramli sambil bermain handphone. Iya, emang kenapa? Bisa enggak kalau enggak usah mainan handphone mulu? Bosan lihatnya, ujar Ramli ngomel kepada Manohara. Ya ngatur, emang kamu siapaku? Jawab Manohara ketus. Lah maunya jadi siapa gue? Pacar, istri, ujar Ramli terlalu pede. Apaan sih? Jawab Manohara malu-malu. Enggak usah malu-malu gitu, ujar Ramli. Apa sih nyebelin banget, tuh martabaknya udah selesai, cepet sana bayar. Ujar Manohara kesal karena terus-terusan digoda oleh Ramli. Oh iya, terima kasih ya Pak, ujar Ramli sambil memberikan uang kepada penjual martabak tersebut. Kembali kasih Mas dan Mbak, sering-sering mampir ke sini ya, ujar sang penjual martabak. Manohara menaiki motor Ramli, di tengah jalan hujan turun. Wah Ram gimana nih, martabaknya bisa basah, ujar Manohara panik. Ya udah sebentar, cari tempat buat berteduh dulu, ujar Ramli menaikkan kecepatan motornya. Ramli berhenti di pendopo dekat taman. Ayo Mano turun, ujar Ramli sambil menarik tangan Manohara menuju ke pendopo. Mereka berteduh di dalam pendopo tersebut. Ya gimana dong pulangnya, ujar Manohara sambil melepas sandalnya. Ya udah nanti tunggu reda aja daripada hujan-hujanan nanti pas ujian nasional sakit kan enggak lucu, ujar Ramli kepada Manohara. Hahaha iya sih, udah capek-capek belajar malah pas ujian nasional tepar, ngakak, ujar Manohara sambil tertawa. Mana cuma beberapa hari lagi, siap enggak ya gue, keluh Ramli. Harus siap dong, buktiin kalau kamu bisa kasih nilai yang terbaik, semangat, ganbate. Ujar Manohara memberi semangat Ramli. Bismillah semoga, ujar Ramli. Ya udah deh, mending martabaknya dimakan di sini aja gimana? Lapar nih hehe, ujar Manohara sambil membuka kotak berisi martabak yang mereka beli tadi. Iya boleh, makan aja Mano, ujar Ramli. Kamu nggak mau? Enak loh Ram, ujar Manohara sambil mengambil satu potong martabak dari dalam kardus. Aku nanti aja, belum lapar kok, jawab Ramli. Kalau nanti keburu abis loh, hujan-hujan gini enak buat makan yang hangat-hangat, ujar Manohara sambil memakan martabaknya. Ya udah sini minta satu potong aja, ujar Ramli. Manohara memberikan satu potong martabak kepada Ramli. Makasih, ucap Ramli sambil menggigit martabak hangat tersebut. Sama-sama, ujar Manohara dengan tersenyum lebar. Mereka memakan martabak tersebut secara bersama-sama di dalam pendopo dengan suara hujan yang mengiringinya. Bersambung, 62. Manohara dan Ramli menikmati martabak hangatnya berdua di dalam pendopo pinggir taman. Men, inget sesuatu enggak sih kalau lagi di taman ini? Ujar Ramli kepada Manohara sambil mengambil satu potong martabak lagi. Emangnya apa? Ujar Manohara pura-pura berpikir padahal ia tahu apa yang dimaksud oleh Ramli.
Pasti Ramli inget sama hubungan kita dulu, batin Manohara. Masa enggak inget sih Mano? Ujar Ramli sambil mengangkat alisnya satu ke atas. Iya enggak inget, ujar Manohara. Di taman ini pertama kali kita jalan tapi juga tempat putusnya kita. Terus apa bakal jadi tempat kita balikan? Ujar Ramli. Manohara hanya terdiam tak merespon kata-kata Ramli. Ia terpaku. Men, kok malah diem aja? Ujar Ramli sambil menggoyangkan badan Manohara yang terdiam terpaku. Apaan sih Ram, bahas-bahas balikan? Udah enakan kayak gini, sahabatan. Justru kalau sahabatan enggak bakal putuskan, ujar Manohara sambil mengedipkan satu matanya. Men, jujur aja lah, masa lo enggak rindu kita yang dulu? Celetuk Ramli sambil melihat ke arah Manohara. Apa sih Ram? Bukannya aku cuma buat taruhan aja ya, ujar Manohara. Iya Mano, aku ngaku kalau aku salah ke kamu, ujar Ramli. Ramli mengganti kata-katanya dengan Manohara seperti dulu saat mereka berpacaran, yaitu aku dan kamu. Men, kamu harus tahu satu hal. Ketika melupakanmu sama rumitnya dengan melupakan hujan yang turun sekarang. Rinduku pun sederas hujan saat ini Mano. Ketika merasa bahagia dan sakit di waktu bersamaan, merasa yakin dan ragu dalam satu hela nafas, merasa senang sekaligus cemas secara serempak saat kamu sudah bukan milikku lagi. Apakah ini yang disebut jatuh cinta? Ujar Ramli. Manohara hanya terdiam terpaku, ia tak tahu mau menjawab apa, antara percaya dan tidak percaya bersatu menjadi satu. Satu sisi Manohara masih mencintai Ramli namun sisi lain ia takut akan terjadi hal yang sama seperti dulu karena bagi Manohara percuma akan membaca buku beberapa kali pasti endingnya akan sama saja. Jawab Mano, ujar Ramli sambil menatap mata Manohara. Tapi hujanmu dan hujanku berbeda Ram. Hujan kembali turun saat ini, dengan kita yang tak lagi rukun. Dan rindu kembali singgah di hatimu, dengan kita yang sudah berpisah, ujar Manohara dengan mata berbinar. Enggak mungkin Mano, kamu pasti bohong, kamu pasti merasakan apa yang aku rasakan juga. Aku rindu Mano sama kamu, bahkan derasnya rinduku sama kayak hujan saat ini dan aku yakin kamu juga merasakan hal yang sama, ujar Ramli sambil memegang tangan Manohara. Enggak Ram, kamu jangan memaksakan. Ujar Manohara sambil melepas genggaman tangan Ramli. Bibirmu bisa mengucapkan kata-kata bohong Mano, tapi matamu tidak, matamu enggak mungkin bohong, ujar Ramli. Tapi apa kamu tahu Ram, saat aku tahu semua kebenaran dari orang lain selain kamu. Sama halnya dengan derasnya hujan yang jatuh, air mataku pun seperti itu, ujar Manohara. Iya Mano, aku tahu aku salah. Aku minta maaf, tapi apa kita enggak bisa memperbaiki semuanya bersama-sama? Memulai dari awal, ujar Ramli kepada Manohara. Buku yang dibaca berulang endingnya akan sama Ram, begitu juga dengan hubungan kita, ujar Manohara kepada Ramli dengan nada tinggi dan mulai meneteskan air mata. Ya karena cerita tentang kita belum selesai Mano, kita masih ada di fase konflik. Kodenya akan ditulis setelah kita balikan dan saling membahagiakan satu sama lain, ujar Ramli. Please Mano percaya sama aku enggak lagi bohong ataupun taruhan, semua kata-kataku beneran dari hati, aku jatuh cinta Mano sama kamu, aku enggak mau kehilangan kamu untuk kedua kalinya, teriak Ramli. Ramli langsung memeluk Manohara yang terus-menerus meneteskan air matanya. Entah karena terharu atau sakit hati mengingat perlakuan Ramli dahulu. Saat berpelukan, Ramli membisikkan sesuatu di telinga Manohara. Men, aku kangen kita yang dulu, yang selalu bersama, selalu menghiasi hari-hari bersama, bukan yang sekarang sendiri-sendiri. Andai aku dapat memutar waktu, aku ingin menulis ulang takdir yang berbeda untuk kita. Aku ingin kita selalu bersama. Enggak seperti sekarang. Aku minta maaf atas kesalahanku, aku mau kita balik seperti dulu Mano, ujar Ramli. Ramli melepaskan pelukannya dengan Manohara untuk mengetahui apa jawaban dari Manohara.
Manohara hanya terdiam dan sesekali mengusap air matanya. Gimana men? Apa kamu udah enggak bisa kasih kesempatan kedua lagi buat aku? Ujar Ramli bertanya kepada Manohara. Sejujurnya aku juga merasakan apa yang kamu rasakan, bahkan rinduku ke kamu melebihi derasnya hujan sore ini. Tapi aku takut untuk memulai lagi, aku takut luka saat itu kembali lagi, ujar Manohara. Enggak Mano, aku enggak akan mengulangi kesalahan yang sama, aku janji. Ujar Ramli kepada Manohara. Manohara tersenyum. Jadi gimana men? Ujar Ramli. Gimana apanya? Ujar Manohara bertanya. Ya gimana? Mau jadi pacarku lagi kan? Mau dong? Aku kan cowok paling ganteng sesekolahan, ujar Ramli dengan sangat pede di depan Manohara. Apaan? Narsis banget, ujar Manohara sambil tertawa. Ya udah jawab dong, ujar Ramli dengan memperlihatkan wajah gemasnya. Gimana ya? Mau deh, ujar Manohara. Yes, uhuy, hujan. Kamu akan jadi saksi bahwa cewek yang ada di ISEBELAHKU ternyata belum MOVE-on dari aku. Teriak Ramli. Berisik banget sih, malu kalau ada yang dengar, ujar Manohara sambil memukul pundak Ramli dari belakang. Kan enggak ada orang Mano di sini selain kita, ujar Ramli. Ya malu sama hujan dong, ujar Manohara. Ya enggak apa-apa. Kan hujan sore ini bakal jadi saksi bahwa buku yang kamu bilang tadi belum sampai endingnya, masih bakal terus berlanjut sampai happy ending, ujar Ramli sambil tersenyum. Iya deh, semoga enggak cuma omongan di bibir aja ya, karena omongan yang keluar di bibir bisa jadi beda sama yang ada di hati, ucap Manohara kepada Ramli. Enggak dong Mano, aku serius, ujar Ramli. Iya aku percaya kok, jangan rusak kepercayaanku ya mantanku yang sekarang udah jadi pacar lagi hahaha, ujar Manohara menggoda Ramli. Iya Tuan Putri, jawab Ramli. Tuan Putri tuh kan tiram, good looking. Enggak kayak aku, ujar Manohara menyangga ucapan Ramli. Ya kan cantik bukan dari luar aja Mano, dari dalam juga perlu, dan kamu punya inner beauty yang bisa membuat aku jatuh cinta ke kamu, ujar Ramli memuji Manohara. Makasih Ram, ujar Manohara. Sama-sama, enggak boleh insecure dong, katanya fansnya BTS. Katanya BTS ngajarin ke orang-orang untuk lebih mencintai diri sendiri, harus mensyukuri apa yang kita punya. Tunjukin dong, gimana sih, kan kamu ARMY, ujar Ramli kepada Manohara. Iya dong, kan yang bikin aku lebih mencintai diri sendiri itu BTS, ujar Manohara. Oh jadi bukan aku ya, celetuk Ramli. Ya bukanlah, pede banget hahaha, ujar Manohara sambil tertawa memukul Ramli. Kebiasaan cewek emang ya, kalau ketawa sambil mukul, dikira enggak sakit apa, ujar Ramli. Sorry Ram, refleks aja, jawab Manohara. Iya enggak apa-apa kok, jawab Ramli. Ya udah jadi kamu beneran kan? Enggak lagi taruhan sama siapa-siapa kan? Ujar Manohara meyakinkan dirinya agar bisa membuka kembali hatinya untuk Ramli. Iya beneran, aku enggak lagi bohong, jawab Ramli. Di bawah rintikan hujan yang mulai reda ini, hujan menjadi saksi bahwa Ramli akan memperbaiki hubungannya dengan Manohara. Bersambung.